Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Debi Rahmawati SPD. Saya berasal dari SDN Utan Jaya. Saya akan melakukan aksi nyata untuk topik Merdeka Belajar. Adapun modul terdiri dari 5, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus mengenali diri sendiri agar mampu terus belajar menjadi guru yang lebih baik. Sebagai guru, kita harus senantiasa belajar sepanjang hayat, mengikuti perkembangan zaman agar dapat menghasilkan murid yang memiliki pribadi, mandiri, dan merdeka. Apa peran saya sebagai pendidik? Guru memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk karakter anak, di mana nantinya anak-anak ini akan menjadi bagian daripada masyarakat. Oleh karena itu, segala percakapan dan kegiatan dalam kelas akan berpengaruh terhadap pembentukan masyarakat di kemudian harinya. Marilah kita menjadi pendidik yang mampu menghasilkan masyarakat yang terampil dan berbudaya. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Kita hendaknya menjadi guru yang dapat menularkan energi positif kepada murid, membuat murid selalu ingin belajar, sehingga tercipta manusia yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat. Manusia yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat akan mampu mengisi zamannya dengan baik. Mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Sebagai guru, kita hendaknya mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan selama 1 abad. Pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh pendidikan zaman kolonial Belanda yang masih fokus kemampuan pengetahuan saja, sehingga memberikan dampak negatif berupa diskriminatif terhadap murid yang memiliki kemampuan pengetahuan yang relatif kurang. Pendidikan ini harus diubah sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan harus humanis, kerakyatan, dan kebangsaan sehingga mampu mengantarkan murid pengisi zamannya. Menjadi manusia secara utuh. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai yang memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Sebagai guru, hendaknya mendidik murid mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sehingga agar mencapai keseimbangan di dalam kehidupan. Caranya dengan melakukan kegiatan yang mengandung olah cipta atau pikiran, pengembangan budi pekerti, kemauan atau olah karsa, dan jasmani atau olahraga. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terdiri dari 3, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan adalah perpaduan antara kodrat alam dan kodrat zaman, di mana keduanya harus berjalan beriringan. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, misalnya pedesaan, pantai, dan perkotaan. Kodrat zaman. Perubahan zaman terus terjadi, oleh karena itu kita harus mampu mendampingi murid sesuai dengan kodrat zaman yang dijalani oleh murid. Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan atau berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya sumber pembelajaran bisa didapatkan dari mana saja asal itu relevan dengan sistem pendidikan kita. Konsentris artinya pendidikan kita harus tetap berlandaskan pada budaya Indonesia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti harus dididik dimanapun termasuk di sekolah. Sebagai guru, kita mendidik dan melatih murid kita agar memiliki kecerdasan budi pekerti. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan pendekatan teori tabulasi dan teori negatif menjadi teori konvergensi, di mana budi pekerti terdiri dari bagian biologis, yaitu bagian yang tidak dapat diubah seperti rasa kecewa, rasa malu, dan lain-lain. Dan bagian intelligible atau bagian yang dapat diubah seperti kecakapan dan keterampilan berpikir dalam menyerap pengetahuan yang diberikan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya, baik zaman sekarang maupun masa depannya. Sistem Among memiliki 3 asas, yaitu ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan atau contoh. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi muridnya. Karena bagaimanapun seorang guru adalah role model yang akan ditiru oleh muridnya. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberikan semangat. Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada murid-muridnya. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada murid-muridnya. Merdeka Belajar abad 21. Pada abad 21, guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Sumber informasi saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Tugas guru di sini berubah menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kemampuan yang harus dimiliki guru pada pembelajaran Merdeka Belajar abad 21 adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Kemampuan-kemampuan ini diharapkan dapat ditularkan dari guru kepada murid-muridnya. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah!